Oke, halo semua. Hari ini kita bahas mengenai IPO-nya Blibli. Disclaimer dulu, ini bukan rekomendasi beli atau jual, bukan rekomendasi untuk kalian ikutan IPO atau enggak, tapi hanya sekedar pembahasan mengenai Blibli dan apakah ini sebenarnya menarik atau enggak. Oke. Jadi, keputusan balik ke masing-masing. Kalian mau ikutan terserah, nggak mau juga nggak masalah. Itu bukan ajakan atau bukan keharusan. Oke, pertama Blibli ini kita lihat dulu di sektornya. Ini adalah sektor di bagian tech, ya. Jadi kalau kita mau membandingkan Blibli, kita bisa bandingkan yang paling dekat adalah Goto dan juga Bukalapak. Oke, ini dulu pertama. Nah, kegiatan usaha utama, ya, eceran melalui media dan juga e-commerce dan juga web dan platform digital. Oke. Masa penaran awal, book building udah dimulai 17-24 masa book building dan masa polling 1-3. Jadi kalau kalian di JUC kalian bisa ikutannya di masa polling tanggal 1-3 dan juga bakal listing di bursa tanggal 7 November. Oke. Dengan saham baru yang terbitkan sebesar 17 miliar lembar. Oke, ini dengan harga 410 sampai 460 dan nilai yang dicari adalah 8,17 sekian triliun. 8,17 sekian triliun. Kayak biasa ada MESOP, Management and Employee Stock Option, dan ya sisanya ya nothing special. Oke, untuk underwriter ada BCA dan Reksa, SQ dan OD. Jadi ya ini dua ini sebenarnya jarang IPO. Dua ini jarang keluarin saham IPO, terutama akhir-akhir ini. Ya sebenarnya ada kemungkinan ini lumayan menarik jadi secara underwriter. Oke. Nah, ini prospektusnya lumayan panjang, 730 lembar. Nggak sepanjang Goto, cuma ini hitungan panjang, jadi kita masuk aja ke ringkasannya. Oke. Nah, sebelum masuk ke ringkasan, kita bahas dulu Blibli itu sebenarnya bisnisnya ngapain aja sih secara utama ya. Kita masuk ke halaman 53. Oke. Nah, secara utama di perusahaan beli ini, Blibli ya, atau kodenya ntar bakal jadi beli, BELI. Nah, beberapa bisnis yang mereka lakukan adalah pertama ini ada blibli.com. Oke. Blibli.com lebih ke arah e-commerce. Jadi kalau kalian tahu di aplikasi ada e-commerce ya. Terus juga ya ini mereka selalu membandingkan, mereka membedakannya dengan retail 1P, 3P. Ya itu berarti apa? Pihak pertama, pihak ketiga. Oke. Selain Blibli, mereka baru akuisisi yang namanya tiket.com, tempat untuk kita beli tiket pesawat atau tiket apapun, tiket kapal, tiket kereta, segala macam. Oke, agen perjalanan online itu bisnisnya. Bisnis lain B2B. B2B ini bagaimana? Jadi beberapa perusahaan luar ya, beberapa perusahaan di Indonesia, perusahaan besar, mereka membeli barang secara B2B dengan blibli.com. Jadi misalnya mereka contoh mau beli laptop, mereka beli secara jumlah yang banyak dari blibli.com. Jadi Adaro misalnya bertransaksi dengan Blibli gitu. Oke, terus mereka juga ada toko fisik. Jadi kalau kalian di daerah Jakarta, di Batam sih belum ada. Beberapa toko tuh mereka ada satu stand untuk Blibli. Jadi kalian bisa beli barang Blibli tapi secara offline di toko fisik. Ya, contohnya dari Samsung, Vivo, dan Oppo. Dan juga salah satu lagi ada Range Market, atau kalau kalian perhatiin sahamnya ada yang kodenya RANC. Rang, oke. Ini udah dibeli sekitar tahun 2000, tahun lalu kalau nggak salah 2020 sekitar itu. Gue kurang inget. Oke. Jadi ya sorry. Range Market ini untuk perusahaan untuk kebutuhan sehari-hari atau kita anggapnya supermarket kayak biasa. Oke. Terus kita masuk ke halaman 60. Nah. Oke, kita melihat dari pendapatan. Oke, ini ntar aja deh. Balik ke atas dulu. Kita masuk ke ringkasan. Ringkasan. Nanti baru kita bandingkan dengan market cap-nya Goto dan segala macamnya. Oke. Blibli awalnya saat pendirian adalah begini, ya. Global Digital Pratama dan Sapta Prima Persada, cuma ya udah lewat. Kita skip aja, nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena gua nggak menyarankan kalian untuk investasi di Blibli, itu enggak. Investasi.
Enggak, sama sekali enggak. Tapi kalau kalian mau pakai Blibli untuk cari cuan singkat, gue setuju. Itu aja. Oke? Makanya kita nggak perlu perhatiin secara jangka panjang mereka punya histori bagaimana, ya itu masalah ntar. Karena kita nggak mau investasi di Blibli gitu. Investasi yang layak, ya cari perusahaannya udah dividen, ya udah untung. Oke? Nah, kegiatan usaha, ya silakan dibaca sendiri. Nothing special juga sebenarnya. Oke, nah sebelum IPO, struktur modalnya begini. Ada beberapa individual, oke. Nah, lain-lain ini juga orang-orang individual atau institusi dengan masing-masing di bawah 5%. Oke, kenapa gue harus kasih tahu ini? Karena yang begini-begini ini kalian harus hati-hati. Kalau masa lock up-nya habis, mereka bisa jualan, itu aja. Oke. Nah, setelah IPO, porsi masyarakat bakal muncul sebesar 15.000. Sorry, atau 15% gitu. 15% porsi masyarakat bakal muncul. Oke, dengan jumlah saham yang beredar di market berarti adalah 118 miliar. Oke. Nah, kalau kita hitung kalkulator ya, 118 miliar 474 705 740 dikali dengan harga IPO, kita anggapan harga di 460 ya. Kita ambil harga atas. Berarti market cap Blibli ada di angka 54 triliun. Oke. Market cap Blibli ada di angka 54 triliun. Ini dulu. Kita simpan dulu. Oke. Employee stock allocation dan segala macam ya. Ini berarti kalau kalian kerja di Blibli bisa dapat saham, bisa ikutan saham dulu, bisa ikutan IPO dengan fixed allotment biasa. Oke. Nah, rencana penggunaan dana. Oke, kalian perhatiin 5,5 triliun untuk pembayaran saldo utang. Oke. Sisanya akan buat modal, ya, buat modal. Sedangkan kalian perhatiin, dari 5,5 triliun ini, dana yang mau digalang sama mereka atau dana yang dicari sama mereka adalah di angka mana tadi? Nih. 8 triliun. Nah, yang artinya apa? Lebih dari 50% ya. Lebih dari 50% itu dipakai buat bayar utang. Ini poin pertama. Oke. Utangnya kemana? Kalian cek sendiri. Salah satunya kalau nggak salah ada BCA sama BTPN kalau nggak salah. Oke, yang kedua untuk modal. Jadi ya di bawah 50% otomatis. Gue mau hitung angka aslinya. Tapi di bawah 50% buat modal. Sedangkan di atas 50% untuk ini bayar utang. Oke, utang ke perbankan. Ya long run bagus. Untuk long run bagus. Kenapa bagus? Karena ya utang bank ini utang yang berbahaya, karena utang yang berbunga. Oke. Kita perhatiin secara aset ya, perusahaan tech asetnya nggak terlalu signifikan biasanya. Pendapatan, nah pendapatan juga sebenarnya kalau kalian perhatiin dari 2019 ya. Oke, 19, 20, 21 pendapatannya naik. Lumayan bagus. Oke, tapi kalian perhatiin yang terakhir, yang kuartal pertama 2021. Oke, 2021 segini, 2022 naik. 2021 bulan Juni segini, 2022 naik. Yang artinya apa? Ya ada kemungkinan tahun 2022 kuartal 4 ya ada kemungkinan pendapatannya kalau kita pukul rata aja bisa di angka sekitar 13. Ini kan 6 kan? Ini kan 2021 di 8 ya. Bisa di angka 13 plus. Yang berarti pendapatannya naik. Permasalahannya adalah ketika pendapatannya naik, kalian perhatiin, ini kan pendapatan naik ya, bebannya juga naik. Ya kan, bebannya juga naik. Kenapa naik? Ini tahun 2021 bebannya 8,27. Ini 2022 masih setengah kuartal, masih setengah tahun, bebannya 6,1. Kita anggapan juga kali 2. Berarti ya ujung-ujungnya perusahaan ini masih belum untung. Kalau dengan kita pukul rata ini kali 2, ini juga dikali 2. Karena kan masih ada beban lain-lain, ya kan? Ini baru beban pokok pendapatan. Ya ujung-ujungnya kemungkinan Blibli masih belum profit tahun ini. Itu. Oke. Nah, terus juga kalau kita perhatiin sisanya
Ini anak perusahaannya Blibli. Ada banyak. Oke, kita masuk lagi ke halaman 53-nya. Nah. Oke. Balik lagi ke ekosistemnya Blibli. Blibli itu ngapain aja sekarang ya? Fokus utama Blibli ya kayak tadi, ada yang e-commerce, jualtiket.com, bisnis to bisnis, sama juga range market atau rank. Oke, supermarket. Nah, dia juga baru bikin buy now pay later, sama kayak Shopee Pay Later. Ya, semua pasti bakal bikin gitu ujung-ujungnya. Oke. Nah, ini kenapa beli tiket.com? Itu mungkin pertanyaannya orang nanya. Kenapa harus beli tiket.com? Kan bisa nggak usah beli sebenarnya. Kan beli sendiri juga udah cukup sebenarnya. Cuma dengan tiket.com itu memperlengkap fasilitas Blibli. Ya, Blibli yang dulu mungkin hanya jualan barang sebagai third party untuk jual barang, sekarang udah bisa untuk beli tiket. Karena kan terutama ya menurut gua ini sebuah langkah yang bagus, karena kan kita lihat juga di tiket.com ini kan juga sekarang pariwisata mulai bagus ya, terbang-terbangnya mulai gampang. Ya otomatis ini menunjukkan hal yang positif bagi Blibli. Keputusan yang lumayan tepat menurut gua. Oke. Nah, seperti biasa e-commerce dan tech company selalu melihat total processing value. Ya, nilai produk dan jasa yang dibayar dan dikirim. Ini jarang, ini nggak gitu sering juga. Nah, ini ada yang baru yang menarik. Year transacting users atau jumlah pengguna yang melakukan sekurang-kurangnya satu transaksi pada platform blibli.com dan tiket.com. Oke. Dan pelanggan institusi dan toko fisik. Nah, di sini kita bisa melihat keterangannya ya. Kalau misalnya ini retail 1P itu yang kayak blibli.com dan tiket.com 3P, ini perbedaannya adalah dari first party dan juga third party. Itu 1P dan 3P, institusi fisik. Oke, kita lihat ke bagian pendapatan. Ini kepanjangan sih sebenarnya. Jadi ya terlalu banyak ngomong ya menurut gua. Nggak ada intinya. Oke. Nah, kita melihat dari laba ruginya. Oke. Pendapatan Blibli kenaikan paling signifikan tuh sebenarnya rata kalau kalian perhatiin. Dari 1P, dari satu party naiknya juga segini. Ini juga naiknya segini. 100%, 97 kan nggak beda jauh ya. 3P juga naiknya segini. Sebenarnya nggak terlalu signifikan. Ya. Dan juga ini pendapatannya ada yang dari diskon, ada yang dari utama, dan rata-rata diskon. Oke, institusi juga naik segini, ya rata-rata nggak terlalu signifikan bagaimana, nggak kayak Goto yang pendapatannya benar-benar kita lihat gede, mungkin misalnya dari ojek online-nya dan segala macamnya gitu. Toko fisik 870 ke sini. Nah, yang toko fisik ini lumayan menarik nih kalau kita perhatiin nih. Pendapatannya lumayan naik signifikan. Oke. Nah, tetapi balik lagi, ketika ada pendapatan begini naik, pasti juga ada bebannya lebih tinggi. Contohnya nih kalian perhatiin. Bebannya tinggi juga, sama aja. Oke. Terus ya sisanya sih laporan keuangan biasa yang menurut gua nggak perlu kita kupas dan nggak perlu dibahas. Kenapa? Ya nggak penting. Jujur aja nggak penting, karena yang utama adalah apakah IPO-nya berhasil atau enggak. Itu aja yang kalian mau tahu kan. Yang masyarakat mau cari adalah apakah IPO Blibli itu bisa naik atau enggak di hari pertama. Karena kenapa? Karena kalau in the long run kita lihat secara histori Buka, Goto, yang mana sih yang bertahan sampai dari harga IPO, yang masih bertahan di atas harga IPO? Ya jawabannya nggak ada. Dan Blibli gua rasa bakal terjadi hal yang sama. Cuma pertanyaannya sekarang, apakah hari pertama bisa arah dan hari kedua bisa arah? Itu aja. Oke, kita hitung dari market cap. Ini kenapa kita mau hitung market cap. Pertama kita buka Goto. Goto jumlah saham beredar segini 1184 dengan harga IPO Goto, kita sambil buka, di harga 338. Oke. Berarti kita buka kalkulator. 338 dikali dengan 1184 363 929 502. Maka cap Goto ada di harga 400T. Oke, kita pindah ke sini deh. 400T Goto. Ya. Ini G. Kodenya G. Bukalapak market cap berapa?
Market cap Bukalapak ada di angka, kalau kita lihat auto IPO ya. Ini kita ngomong auto IPO ya, bukan sekarang ya. Harga IPO 850 dikali dengan jumlah modal, jumlah saham beredar kali 103 062 019 354. 03 062 062, oh kurang satu angka. 850 kali 103 062 019 354. Oke. Market cap Bukalapak ada di 87 T waktu IPO. Nah, sedangkan Blibli tadi kita hitung di berapa? Blibli mana tadi yang kita hitung? Bentar ya. Nah, kita hitung ulang aja deh. 122 131 305 740. Oke. Dikali 460. 56 T. Oke, buka 56. Ini BK, ini BL ya. 56 triliun. Oke. Nah, dari ini kita melihat sebenarnya lebih menarik mana? Kenapa Gotoh lebih berat kemarin? Oke. Jadi beberapa faktor yang kalian perlu perhatiin di IPO adalah pertama ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang gede akan cenderung susah naik. Contohnya kayak Gotoh sekarang. Gotoh mau gerak kemana sama dengan IHSG gerak kemana. Itu sebuah hal yang kurang bagus sebenarnya. Nggak enak. Kenapa nggak enak? Kalau misalnya Gotohnya turun, contoh ya perusahaan tech lagi kena masalah nih, Gotoh turun, ya IHSG ikutan turun, otomatis saham-saham lain bisa ikutan turun. Itu kurang baik. Sedangkan dengan ukuran Blibli di harga 56 T market cap, ya itu nggak terlalu berdampak signifikan sama IHSG, gitu. Nggak terlalu berdampak signifikan. Otomatis ini sebagai apakah bisa menjadi seperti Gotoh? Ya, enggak. Kenapa? Karena Gotoh itu terlalu besar. Itu pertama. Oke. Nah, dengan market cap 56 triliun, untuk dia mencapai ke level arah, ya, kita hitung deh, misalnya 56 triliun, di harga 460 kali 1,25, anggapan dia arah. Jadi 575, ya. 575 dikali, tadi angkanya berapa ya? Bentar ya, 50. Kita kira-kira aja ya angkanya ya, nggak usah dipastiin banget. 56 triliun bagi 460, oke, 121,739. Kita copy aja deh. Oke. Copy. Terus anggapan dia arah kali. Nah. Market cap ya, jadi anggapan sekitar 70 T kalau dia arah. Oke, 70 T. Dan ini masih di bawah Bukalapak punya market cap di bawah kemarin. Oke, masih di bawah market capnya Bukalapak. Ya otomatis chance Blibli untuk arah sekali menurut gua possible. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk dia arah dalam hari pertama, tapi langsung dibuka. Jadi dia buka open langsung arah, ya open langsung arah, tapi habis itu kempes. Jadi ujungnya candlenya malah jadi bentuk begini misalnya. Ya sorry, jadi bentuk begini. Ini warna merah. Nah, chance-nya ada. Tapi apakah bisa arah? Gue lumayan confident ini bisa arah sehari. Kenapa? Karena satu, kita perhatiin secara perusahaan yang dia beli, dia ada beli tiket.com, satu hal positif sebenarnya, satu hal yang mendorong, ya. Dan ini pasti sebuah kehebohan baru, karena kan kita mulai kedatangan banyak perusahaan tech yang baru ya, yang dari startup menjadi perusahaan gede ya.
banyak. Jadi otomatis menurut gua untuk ini arah sekali, dan untuk Blibli berhasil mendapatkan dana dari IPO, menurut gua chance dia arah sekali itu ada gitu. Tapi balik lagi, overall di Blibli menurut gua secara invest jangka panjang kurang menarik ya. Jadi menurut saya kurang menarik. Secara pendapatan juga masih nggak terlalu wow, beban juga masih naik, laba bersih juga masih nggak ada, jadi masih rugi ya, masih rugi. Terus juga untuk secara bisnisnya sih memang bagus ya, memang bagus, cuma harus diperhatiin dari pesaing-pesaingnya. Oke. Nah, tapi yang menarik dari Blibli adalah ini perusahaan bukan perusahaan yang terlalu gede kayak Goto. Itu aja. Jadi otomatis yang bisa aku konklusikan adalah ya lumayan, silakan kalau kalian mau ikut, not bad. Ini masih menarik gitu. Ini masih menarik. Cuma jangan sampai di hold terlalu lama. Waspada kalau misalnya setelah dia IPO dia kempes, kalian harus buang. Kenapa? Kalian perhatiin histori harga dari Goto dan Buka. Ini nggak ada yang bertahan di atas harga IPO, nggak ada. Dan Blibli kemungkinan besar gue lumayan confident 90% bakal terjadi hal yang sama. Gitu. Oke. So ya balik lagi, ini keputusan masing-masing. Overall menurut gue ya menarik untuk short term. Short term menarik, untuk long term enggak. Ini oke. Oke, ini konklusinya. Silakan. Nah, bagaimana dengan IPO yang lain? Oke, kita perhatiin IPO yang lain. Ya, kita bahas singkat aja lah sekalian mumpung udah bikin video. Oke. Yang menarik kalau kita buka satu-satu, ini Omet lumayan menarik karena ada warannya. Lagi banyak yang IPO nih. Ngejar setoran akhir tahun biasa. Begini. Oke. Kita lihat singkat aja ya. Omet secara bisnis, secara underwriter, secara ada warannya kalau nggak salah. Omet ada warannya. Coba cek waran. Oh, nggak ada waran nih. Oke, kalau nggak ada waran ya oke, bisa naik, tapi ya agak hati-hati juga. Cuma ini lumayan menarik sih Omet. Bagi 15% ke masyarakat ya oke, lumayan menarik. Ini silakan coba masa penawaran umum 31 Oktober sampai 20 November, masih sempat, menarik. MKTR sawit lagi turun, dan dengan underwriter Dana Tama Makmur biasa nggak bagus. Biasa hati-hati nih, jadi skip. Kita singkat aja. Primaya Hospital, Indo Premier, ini lumayan menarik sih. Coba lihat siapa yang punya. Kita lihat. Oke, pada saat prospektus diterbitkan, harga IPO di 900, ini agak tinggi. Ya, agak tinggi. Kalau harga IPO 900 agak tinggi itu, jadi biasa kalau mau naik itu agak berat. Jadi ya agak susah. Tapi ya dia cuma bagi ke masyarakat 2%. Oh, punya Batam. Albatros Batam, baru tahu. Oke, gua rasa ini lumayan menarik. Pertama kenapa? Karena ya dia bagi ke masyarakat hanya 2,3%. Lumayan sedikit, jadi lumayan menarik. Cuma ada convertible bondnya, hati-hati. Terus juga ada Saratoga di dalam, ya ada Saratoga. So ya oke lah untuk kalian ikut, ini gue rasa menarik. Jadi Omet, Primaya oke, WBL, ini bisa menarik karena ada warannya. Jadi biasa kalau yang IPO begini dia bisa naik, kalian dapat ikutan IPO bisa cuan 10% mungkin bisa dapat nih. Terus dia ada warannya. Nanti warannya kan bisa jalan tuh.
Jadi kalian misalnya masuk mungkin bisa dapat untung dari warannya lumayan. Karena ribuan persen langsung kan. Citra Buana ini yang punya SMS bukan masalah. Ya ini yang punya SMS. Ya. Ini juga lumayan oke. Atau kalau kalian perhatiin harga SSMS juga SSMS masih lumayan menarik. Sawit juga sama. Ini lumayan oke, cuma ya nggak terlalu. Gue lebih suka ini sih, lebih suka ke arah Primaya. Primaya lebih menarik sih. Kalau ini enggak, ini WBL enggak. Ini karena waran aja sama. Nah ini menarik nih. Primadaya. Kenapa menarik? Kita lihatnya cuma satu deh, gara ini aja. Nih. Karena historical waktu dia IPO-in apa yang kemarin IPO yang terakhir ya? TRGU. Nah, TRGU itu berhasil. Nah, karena berhasil ya ada kemungkinan ini juga bisa berhasil. Jadi ini menarik. Oke, so konklusi beli silakan kalau mau ikutan. Tapi ya jaga aja. Jangan terlalu expect panjang. Singkat aja oke. Omed menarik, Primaya menarik. Ini juga lumayan oke. Sama ini juga PDPP. Oke. Gitu aja. Jadi ya balik lagi, bukan ajakan, bukan rekomendasi. Mau ikut-ikut, nggak mau ikut silakan, nggak masalah.